Untuk itu hadirin sekalian, kita akan dengarkan bersama arahan Menteri Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, disilakan. Pak Ismatun membeli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin kelam, rindu semakin membara. Selamat malam, salam sejahtera. Siti Nurbaya mengenakan kebaya. Duduk sambil makan. Ya, namo budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang saya hormati tamu kita yang kita hormati di sini, Pak Ari Ginanjar, ya, Dr. Ari Ginanjar. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana beliau mendemonstrasikan artificial intelligence dalam dunia kependidikan. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Dirjen Pendis, dan seluruh pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 hadir lengkap pada malam ini. Para rektor dan juga seluruh para undangan, juga para hadirin yang mengikuti Zoom-in acara kita yang sangat penting ini. Pertama-tama saya ingin berikan suatu kabar gembira, ya. Gak tahu caranya orang menilai seperti apa. Saya tadi diberikan informasi melalui WA bahwa laporan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dan dilakukan survei oleh sebuah lembaga yang kelihatannya ilmiah, ya, karena lengkap metodologinya di situ, yaitu Celius, Center of Economic and Law Studies. Jadi seluruh kabinet menteri pun juga, seluruh kabinet Prabowo Gibran pun juga dinilai ada paling merah, bahkan di situ layak diganti segera. Ada 5 orang, dan di puncaknya itu ada nama menteri yang paling tinggi, ya. Yang paling tinggi nomor 5 adalah Profesor Yasri, Menteri Ketenagakerjaan. Lengkap dengan poinnya. Tertinggi keempat adalah Budi Gunardi, Menteri Kesehatan. Ini yang paling tinggi prestasi penilaian survei di Indonesia ini untuk 100 hari kan kemarin, ya. Urutan paling tinggi yang ketiga adalah Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan urutan kedua Ibu Mutia, Menteri Komunikasi dan Digitalisasi. Dan urutan pertama, nilainya hampir 100%, adalah Nasaruddin Umar. Kita bekerja bukan untuk mendapatkan grade penilaian seperti ini, tapi kita bekerja tulus dan
ini bukan prestasi saya sebetulnya, tapi prestasinya teman-teman semua. Apalah artinya saya baru kemarin. Di sini ada Pak Sekjen, ada Pak Dirjen, semuanya. Saya hanya memoles sedikit. Tapi saya nggak tahu kenapa Celius ini menilai rapor tertinggi paling hijau adalah kita di Kementerian Agama ini. Bapak Ibu sekalian, juga saya mohon maaf, saya mungkin akan melihat kinerja Kemendis dalam perspektif lain. Saya bangga memiliki rekan-rekan punya penampilan prestasi yang seperti tadi. Anggaran belanjanya itu hampir 100% ya Pak Dirjen Pendis ya. Bukan hanya di pusat tapi juga sampai di daerah. Dengan belanjanya itu sekitar berapa triliun tadi itu ya, anggaran Pendis itu. Ya. Ya hampir 40 triliun ya. Kemudian juga mekanisme dan juga ada transparansinya itu ya. Dan yang pasti bahwa kita itu mendapatkan wajar tanpa pengecualian ya Pak Sekjen ya, PTP. Ini satu prestasi yang luar biasa. Tetapi kalau saya ingin melihat dalam perspektif lain, ini mohon maaf ini internal kita aja ya. Apakah ada efek berbanding lurus antara begitu tingginya biaya yang kita keluarkan untuk negeri ini dengan hasil yang dicapai oleh anak-anak didik kita yang kita didik itu, para mahasiswa yang kita kuliahkan itu. Saya ingin menjadikan tolak ukur lain, dan pada malam ini kita raker, mari kita jangan hanya terpanah untuk melihat kriteria yang sifatnya mekanikal, pembelanjaan cepat, kemudian juga lancar dan seterusnya. Tetapi mari kita juga melihat hasilnya apa dalam kualitas manusia itu sendiri yang dihasilkan dengan 40 triliun ini. Apakah ada peningkatan? Nah, ada sinyalemen bahwa anggaran pendidikan 20% menurut Undang-Undang Dasar kita itu ya, itu ternyata tidak berbanding lurus dengan capaian yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi saya bicara di sini bukan hanya Kementerian Agama, tapi juga lembaga pendidikan, instansi pendidikan yang lain. Jadi yang meningkat itu adalah gaji dosen bertambah, gaji guru-guru semakin meningkat, karena ada penambahan 20%, itu luar biasa itu. Ya. Tetapi apakah berbanding lurus efek yang dihasilkan, karakter seperti apa yang diorder dalam masyarakat itu, apakah berbanding lurus dengan perkembangan dana yang sedemikian melejit ke atas itu ya. Nah jadi ini saya ingin melihat pada malam ini, kita jangan hanya menjadikan tolak ukur dari hal-hal yang sifatnya mekanikal, cepat pembelanjaan, tepat sasaran, bantuannya sudah ada bangunan fisik. Tapi raker ini saya mohon supaya dunia kependidikan kita di Kementerian Agama itu punya visi. Apa substansi kependidikan yang kita harus capai dengan dana itu? Tentu ukurannya bukan hanya membelanjakan, bukan hanya tepat sasaran, tetapi kualitas seperti apa yang dihasilkan dengan dana yang sebanyak itu. Nah saya minta raker kali ini, buku panduan tadi itu yang saya baca ya, saya tidak melihat ada suatu poin tersendiri, padahal masalah kuantitatif, masalah kualitatif itu kan sekarang bisa diukur. Bahkan keimanan, ketakwaan itu pun juga bisa diukur secara matematik sekarang ini. Nanti kita akan lihat Pak Ari mendemonstrasikan ilmu pengetahuan itu begitu canggih sekarang ini. Jadi bukan saya melemahkan semangat teman-teman, tapi kita ini kan lembaga jihad ya, lembaga dakwah, di samping juga lembaga pendidikan. Mohon
besok, kalau boleh saya memberikan semacam visi pendidikan. Visi itu tidak bisa kita lepas daripada konteks negara kita sendiri. Apa yang menjadi isu kependidikan kita sekarang ini, yang saya lihat belum tergambar di dalam capaian itu. Dan tahun depan kita akan ukur 3 target ini. Isu kependidikan kita sekarang ini ada 3, yaitu bagaimana how to save planet. Environment kita ini harus kita jaga. Dunia pendidikan internasional sekarang ini ramai-ramai membicarakan tentang penyelamatan bumi. Tidak ada artinya kita membangun sepercanggih seperti apapun, tapi kalau bumi kita ini rapuh dan sebentar lagi akan hancur, maka itu dunia kependidikan sekarang ini, ya, itu menjadi isu sangat penting adalah bagaimana pendidikan kita itu diarahkan untuk menyelamatkan bumi, climate change dan sebagainya. Maka itu deklarasi Istiqlal sekarang ini betul-betul menginternasional. Jadi Pak Ari, mungkin bulan Maret nanti itu ada International Conference tentang deklarasi Istiqlal, poin agama dan lingkungan. Kemudian di UN juga ada agenda-agenda khusus untuk menggunakan bahasa agama di dalam rangka menyelamatkan alam semesta dan lingkungan ini. Jadi ini isu yang pertama. Jadi mohon nanti entah bagaimana caranya mengintegrasikan di dalam program pendidikan kita nanti. Visi kita ke depan targetnya adalah bagaimana pendidikan kita ini, apalagi pendidikan agama, berkontribusi terhadap penyelamatan alam, climate change dan sebagainya ini. Tidak ada artinya kita bicara tentang teknologi yang super canggih, kalau alam ini batuk-batuk dan lama-kelamaan longsor, habis semuanya dalam tempo sangat singkat. Coba kita California itu habis disapu dengan api kebakaran. Gak ada artinya super canggih. Amerika seperti itu masa 1 minggu gak bisa memadamkan kebakaran. Ini artinya ilmu pengetahuan itu tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan global. COVID-19 satu dunia lumpuh. Mana itu keunggulan teknologi canggih itu? Jadi tidak bisa kita menyelesaikan penyelamatan alam semesta ini dengan bahasa teknologi. Maka itu kita disadarkan betapa perlunya kita kembali kepada penggunaan bahasa agama. Consciousness kita ini harus kita pelihara terhadap how to build the best character of ourselves. Mulai dari ibda' binafsik nih. Yang kedua adalah isu pendidikan, toleransi, kerukunan dan ya apa namanya itu moderasi beragama. Ini kita sudah on the right track ini. Seberapa besar dunia kependidikan kita di Kementerian Agama ini berbicara tentang toleransi, kerukunan atau moderasi beragama. Saya mohon izin karena ini adalah pembukaan, mungkin saya sedikit akan mohon waktu kepada panitia ya, supaya nanti visi kita ke depan itu ada. Dan isu yang ketiga yang harus ada di dalam dunia kependidikan kita adalah isu nasionalisme. Kita tuh nggak pernah membayangkan keindonesiaan kita itu seperti apa dalam dunia kependidikan kita. Asyik menjalankan masing-masing kurikulum program studi, tapi kita nggak tahu kita berada di mana. Kita lihat bagaimana Jepang, tempat studinya Pak Ari Ginanjar nih. Semodern apa Jepang itu, tapi karakternya, tradisionalitasnya itu luar biasa. Dia tetap menjadi orang Jepang, sekalipun juga sangat modern. Cina, dia tetap menjadi orang Cina sampai kapanpun dan dimanapun juga dia tetap orang Cina. Kita begitu keluar negeri, hanya mukanya mirip Indonesia, tapi isi kepalanya Barat, isi kepalanya Arab, isi kepalanya mana keindonesiaannya itu. Jadi nasionalisme dalam dunia kependidikan kita ini tidak tertanam.
Jadi saya mohon kita memulai bagaimana 3 isu yang sangat penting ini dibicarakan di dalam raker pendidikan ini. Saya menganggap raker ini sangat penting. Sudah selesai kita bicara tentang mekanisme, itu sistem kok bisa menggunakan, bisa kita AI itu bisa menolong kita, tapi yang tidak bisa dijangkau oleh AI itu adalah karakter pencerahan itu sendiri. Nah, disinilah perlunya kita kembali bagaimana pentingnya memperhatikan persoalan-persoalan yang mendasar ini. Saya secara singkat, saya sebetulnya ingin menulis ini untuk acuan buat kita semua teman-teman. Saya bukan ahli, saya bukan juga orang the best di sini. Ini ada para rektor, ada guru besar kita di sini yang jauh lebih ahli daripada saya. Hanya saya ingin mengingatkan. Pertama adalah betapa perlunya pendidikan keagamaan kita itu berbicara tentang save planet. How to saving our planet. Kalau kita tidak mampu berbicara tentang penyelamatan planet kita, bumi ini, maka itu semua pembangunan itu nggak ada artinya apa-apa. Nah, sekarang ini tidak ada yang bisa memberikan efektivitas penyelamatan bumi selain bahasa agama. Bahasa mekanisme, bahasa politik nggak bisa. Ya. Dan ini ada sedikit masalah ya, karena agama kita dalam arti Abrahamic religion. Abrahamic religion ini yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam dituding penyebab rusaknya lingkungan. Jadi kita bisa lihat dalam bukunya The Sacred Nature karangan Carl Armstrong itu kan. The Sacred Nature itu bagaimana dia gambarkan bahwa ada walhi, semacam walhi di Amerika itu. Dia mengutip ayat-ayat di dalam Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau Taurat dan Injil dan Al-Quran. Ini satu bukti bahwa Abrahamic religion ini ikut memicu hancurnya alam semesta. Jadi langsung teman-teman di Amerika itu membuat semacam konsorsium. Saya nggak tahu, saya diundang ke New York ya, mewakili Islam, teman-teman dari Yahudi dan Protestan itu 2 bulan di Amerika, Januari Februari yang lalu ya. Kami di Columbia University di situ bersama dengan teman-teman Yahudi yang lain dan Kristen Katolik. Di dalam kitab Mazmur, ya, kita lihat memang ada di situ ayat yang dikoleksi oleh anti Abrahamic religion ini, bahwa manusia itu adalah raja alam semesta, penguasa alam semesta. Jadi seolah-olah ada SIM untuk menaklukkan, menjinakkan, mengeksploitasi alam ini di atas ambang kemampuan daya dukungnya. Kitab Kejadian juga ada kan, beberapa ayat di situ semuanya dikutip di dalam The Sacred Nature itu. Dan Al-Quran pun juga. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini diciptakan sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi ini. Mau mengapakan bumi ini terserah. Ada ayatnya lagi, wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil. Kami tundukkan kalian semuanya apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi seolah-olah ada SIM untuk mengeksploitasi bumi ini sedemikian rupa. Jadi konsep taskhir di dalam dunia kependidikan ini perlu diklarifikasi oleh Kementerian Agama. Tidak ada yang bisa memberikan klarifikasi ma makna taskhir. Apa yang dimaksud taskhir? Wa sakhkhara lakum, kami jinakkan, kami tundukkan, kami pasrahkan alam semesta ini kepada kalian manusia, wakilku. Jadi seenak-enaknya membabat hutan, menimbun lautan, ya, mencemarkan udara dan sebagainya. Seolah-olah tidak ada dosa karena ada justifikasinya, legitimasinya dalam kitab suci masing-masing. Dalam kitab Mazmur, dalam kitab Genesis, Kejadian, dalam surah Al-Baqarah, dan juga di dalam beberapa surah yang lain. Nah, jadi kami membuat semacam materi konferensi pers untuk membantah bahwa tidak benar Abrahamic religion itu penyebab rusaknya alam semesta, untuk membantah NGO yang ada di Amerika itu.
Jadi kami duduk bersama di perpustakaan di Kolombia itu sangat lengkap ya. Ayat-ayat yang melarang kita itu untuk melakukan eksploitasi melampaui batas. Wala tufsidu fil ard, jangan melampaui batas dalam mengelola bumi ini kan ada kan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya, kita semua tahu ayat ini. Nah, mari teman-teman membuat visi ke depan pendidikan kita ini, bagaimana bisa menyelamatkan alam ini. Hadisnya banyak sekali. La yubalu fil mari jari, jangan membuang air pada air terkena, pada air mengalir. Jangan menjadikan sungai sebagai WC umum, tong sampah umum. Ada hadisnya kan. La yubalu fil mari rakit, jangan membuang sampah, kotoran pada air yang tergenang. Banyak sekali itu ayat dan hadis-hadisnya untuk itu. Nah, inilah mari kita gali bagaimana mengimplementasikan penyematan lingkungan ini melalui kurikulum yang kita miliki di Kementerian Agama ini. Ya, saya kira kalau kita belajar tentang IPA, kimia, fisika, itu pun juga pasti berbicara tentang kondisi objektif alam semesta ini. Ya. Ayat-ayat tentang lingkungan. Maka itu kemarin ya Pak Dirjen, kami melontarkan isu yang sampai kemarin UNICEF ya. UNICEF Pak datang ke kantor, 2 kali datang. Pertama dia kejar kami di Istiqlal, dan tadi pagi juga kami layani di kantor. Dia ngejar apa yang kami maksudkan dengan konsep ekoteologi. Ekoteologi ini artinya green teologi. Bagaimana teologi, pemahaman keagamaan dan ketuhanan kita ini itu dihubungkan dengan alam semesta ini. Jadi kita jangan membayangkan Tuhan itu maha struggling, tapi kita harus menggantinya menjadi Tuhan itu maha nurturing. Ya. Nurture itu melihara, alhamdulillahirabbil alamin ya kan. Segala puji bagi Allah. Rabbon itu kan artinya memelihara. Dalam lisanul Arab itu at-takwin, itu memelihara, mengasuh, mendidik, ya pokoknya menyelamatkan, nurture, how to nurture our nature. Jadi bagaimana memelihara alam itu pun juga jamat, bukan alhamdulillah rabbil alam, tapi rabbil alamin. Nah, tantangan kita ke depan bagaimana dunia kependidikan Islam, dan di sini juga ada Dirjen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, semua agama kita itu di bawah Kementerian Agama ini berkontribusi untuk mengintegrasikan konsep penyelamatan bumi di dalam mata pelajaran, dalam buku-buku ajar setiap pengajar itu. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, Masya Allah, bukan hanya kita bisa mengukur bahwa anggaran kita itu safe, tapi juga kita bisa melakukan safety natures juga. Nah, ini banyak pembahasannya. Dan hasil kesimpulan-kesimpulan diskusi kami di Amerika itu nanti juga bisa dikontribusikan. Jadi bagaimana teologi mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Abu Hanifah, bagaimana teologi Asy'ari, bagaimana teologi Maturidi Bukhara, Maturidi Samarkand, bagaimana Mu'tazilah, dan bagaimana Abduhisme di dalam menafsirkan konsep taskhir wa sakhkhara lakum ma fis samawati dan Cak Nur juga pernah menulis satu buku konsep taskhir di dalam Islam. Nah, kita seolah-olah tidak berdosa kalau memetik tanaman-tanaman ini, kan sebetulnya seenak-enaknya tanaman hidup nih. Habis ini kan dibuangkan. Ya, jadi kita nggak ada lagi rasa cinta. Kenapa? Itu kan objek. Jadi kita akan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kalau kita bicara tentang objek pendidikan, itu bukan hanya alam, tapi juga manusia itu sendiri. Ya, jadi kita sepertinya menganggap di manusia itu bukan alam. Yang alam ini adalah segala sesuatu selain manusia, itulah alam. Dan alam itu objek, sedangkan manusia itu hanya subjek. Padahal agama kita mengajarkan alam dan manusia itu sama-sama objek dan subjek kan. Coba kita lihat pendidikan barat itu, sekuler itu. Alam ini adalah objek.
sedangkan subjeknya adalah manusia. Dalam kitab suci kita semuanya, alam dan manusia sama-sama bisa berfungsi sebagai objek dan juga sekaligus subjek. Jadi ada participation di situ ya, dalam buku Sacred Natures itu. Nah inilah yang menyelamatkan konsep penyelamatan bumi di masa primitif itu. 3.500 tahun berjalan, manusia sangat akrab dengan alam semesta. Kenapa? Karena mereka menggunakan otak kanannya. Jadi otak kanan itu dunianya hati, ya, otak kiri itu dunianya reason di situ. Manusia modern itu terlalu didikte oleh otak kiri, dan manusia primitif itu, ya, dia tidak perlu pakai komputer untuk membuka rahasianya bumi, karena dia sudah bersahabat. Ya. Apakah ini cocok saya tanam di sini atau enggak? Cium tanahnya, cium bibitnya, oh ini enggak cocok. Tapi manusia modern, dia harus pakai laboratorium, dia pakai mikroskop, dia taruh di sebuah tabung dan sebagainya. Kadang-kadang juga dibohongi oleh alam kan. Di sini nggak ada ramalan cuaca, nggak ada hujan, malah banjir. Orang tua kita terdahulu nggak, dia percaya. Kenapa? Persahabatan mereka dengan alam. Nah di sini kita ada agama Hindu memberikan informasi yang sangat bagus. Konsep Hindu itu tidak boleh menebang pohon. Ya. Apalagi yang sudah berdaun di atas 40 lembar itu tidak boleh menebang. Kecuali ya ada persyaratan yang bisa kita lakukan, ada upacaranya. Nah kita kan daripada menggergaji senso, terbangkan 1 jerigen helikopter. Dalam tempo sehari 30.000 hektar bisa rata dengan tanah. Ongkosnya cuma beli 1 jerigen bensin, sewa helikopter 2 jam, udah selesai, habis dibabat itu, tanami kelapa sawit. Habis kelapa sawitnya, diekspor ke luar negeri. Uangnya tinggal di luar negeri, yang kembali itu hanya untuk menggaji karyawannya, hanya sekitar 5%. Coba, kelapa sawitnya menghasilkan, dijual ke luar negeri, harganya kan di sana. Yang kembali ke Indonesia hanya untuk menggaji karyawan, kemana uang Indonesia itu? Yang diambil dari BI dan diambil Bank Indonesia, tinggal di luar negeri. Jadi ada pengurasan kekayaan alam kita. Nah saya mohon mari kita berpikir komprehensif dalam memikirkan dunia kependidikan kita, tidak hanya berpikir soal mekanikal semata. Harus ada visi di sini. Itu visi yang pertama. Bagaimana green teologi ini masuk di dalam dunia kependidikan kita. Yang kedua adalah betapa pentingnya kita bicara tentang moderasi. Ini kita sudah bicarakan sebetulnya. Bagaimana dunia kependidikan kita ini tidak membangkitkan antipati terhadap orang yang beragama selain diri kita sendiri. Nah ini yang saya maksudkan, perlunya kita menyusun kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu maksudnya apa? Sederhana sekali ya teman-teman. Itu diviralkan juga. Pak Menteri Agama memasyarakatkan kurikulum cinta. Maksud saya kurikulum cinta begini. Setiap guru agama, apapun agamanya, di sekolah-sekolah itu pernah diteliti. Mendeklarasikan bahwa agama kami yang paling benar, yang lainnya sesat. Ya, bahkan najis jangan disentuh pun juga. Bayangkan anak kecil seperti itu didoktrin dengan sebuah perbedaan, didoktrin sebuah kebencian satu sama lain. Jadi sebetulnya yang terjadi sekarang ini bukan toleransi. Yang terjadi adalah jangan-jangan hanya koeksistensi. Koeksistensi itu artinya Anda hadir di sana, saya hadir di sini, you hadir di situ. Ya jangan saling mengganggu, itu bukan toleransi, itu koeksistensi. Toleransi itu Anda di sana, kami di sini, you di situ, tapi ada hubungan cinta satu sama lain. Walaupun kita berbeda agama, tapi kita sama-sama NKRI. Anda kecelakaan, Anda kebakaran, Anda kebanjiran, saya berkewajiban membantu Anda, sekalipun kita berbeda agama. Ini mayatnya hanyut. Kenapa? Enggak usah didamparkan. Kenapa? Pakai salib. Oh itu azan, matiin semuanya. Jadi alergi melihat azan. Jadi teologi kebencian didoktrinkan sejak kecil. Bagaimana anak itu sampai dewasa itu? Jadi kita akan membuat sesuatu yang berkebalikan. Jangan teologi kebencian diajarkan kepada anak didik, tapi teologi cinta satu sama lain. Bukan berarti akan menyamakan semua agama sehingga anak-anak kita itu bisa pindah-pindah agama, no.
Tapi lakum dinukum waliyadin. Ada enggak pembahasan kita dalam rangka-rangka yang lalu seperti ini? Kita habis anggaran untuk membicarakan sesuatu yang sifatnya mekanikal sifatnya. Kita bicara tentang visi mau dibawa kemana anak didik kita ke depan ini. Iya. Padahal kalau kita membaca kitab suci kita dalam Islam misalnya kan, walaqad karramna bani Adam. Ini enak sekali itu kalau dijelaskan kepada anak-anak kita. Allah memuliakan anak cucu Adam. Enggak ada ayat yang mengatakan walaqad karramnal muslimun. Allah memuliakan orang-orang Islam, enggak ada. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki keimanan itu bersaudara, tapi kita tafsirkan lain. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Enggak ada ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran. Yang ada innamal mu'minuna ikhwah. Yang ada adalah ukhuwah imaniyah. Persaudaraan orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa ya? Kepada Tuhan. Kalau perbedaan kita dengan Tuhan, definisi mereka itu perbedaan semantik atau perbedaan substansial, Allahu a'lam lah. Tapi yang jelas bahwa siapapun orang yang beriman itu bersaudara dengan kita. Jangan dipersempit, siapapun beragama Islam saudara dengan kita. Siapapun beragama Kristen saudara dengan kita. Mari kita terjemahkan dalam makna yang universal. Apa artinya mukmin? Amanah, artinya aman. Ya. Mukminun orang yang merasa aman. Kenapa dia merasa aman? Amanah. Ya. Kenapa dia amanah? Karena punya iman. Jadi iman, mukmin, amanah. Itu semantiknya seperti itu. Jadi semua orang yang amanah itu mukmin. Jadi semua orang yang mukmin itu pasti beriman, dan semua orang yang beriman itu pasti aman. Iman, aman, mukmin, amanah. Nah kalau ini kita lemparkan kepada anak didik kita, mari kita saling mengamankan, insya Allah akan banyak. Tapi kita diprovokasi oleh pemahaman yang sempit terhadap Al-Quran. Lan tarda ankal yahuda wa lan nasara hatta tabi'a millatahum. Tadi situ. Tidak akan pernah reda Yahudi, Nasrani sampai kalian ikut kepada agamanya. Kan begitu kan pemahaman kita di kelas. Kita nggak bisa menjelaskan kepada murid kita bahwa redaksi yang digunakan Quran itu adalah al-millah, bukan ad-din. Tuhan tidak mengatakan lan tarda ankal yahuda wa lan nasara hatta tabi'a dinatahum. Ad-din itu adalah agama yang sangat universal, itulah the substance of religion itself. Nah kalau al-millah itu adalah aktualisasi interaksi antara lingkungan lokalistik dengan ajaran agama, itulah yang disebut dengan al-millah. Jadi lain Zionis, lain Yahudi. Ya. Kita akan membenci Yahudi. Wah Yahudi. Kalau menafikan Yahudi, rusak keimanan kita. 15 kali disebutkan dalam Al-Quran kata Yahudi itu. Agamanya Allah itu. Mengingkari agama Yahudi sama mengingkari dengan Al-Quran. Ini kita sekarang salah paham nih, benci terhadap Yahudi. Bukan agama Yahudi, Yahudi itu agamanya Allah itu. Nasrani itu agamanya Allah itu. Yang kita benci itu adalah perilakunya orang-orang yang beragama Yahudi. Ya, itu Netanyahu itu. Lain Zionis, lain Yahudi. Zionis itu yang milah itu. Yahudi itu ad-din itu. Maka itu kalau kita duduk dengan para rabai, gak ada bedanya, memang gak ada bedanya. Lebih sulit kita mencari perbedaan daripada persamaan kalau kita duduk dengan tenang Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tapi sekarang kok ekstrim sekali perbedaannya. Ini ada sesuatu yang salah di dalam memahami Al-Quran. Ini tanggung jawabnya Kementerian Agama. Jangan kita menebarkan kebencian dalam sebuah negara yang paling padat primordialnya ini. Nggak ada negara di kolom bumi ini yang lebih padat primordialnya, kesukuannya, etiknya, bahasanya, bahkan pulau-pulaunya lebih 15.000. Nah apa jadinya bangsa ini ke depan kalau kita mengajarkan kebencian sejak ini? Nah kalau ingin mempertahankan nasionalisme kita ke depan ini adalah mari kita mengejarkan kebersamaan, encounters-nya, bukan diferensiasinya yang kita tekankan. Apalagi masalah agama. Jadi moderasi ini perlu diterjemahkan dalam kurikulum. Pak Dirjen, siapapun nanti akan memimpin Dirjen
Saya minta betul kurikulum kita itu ada visi. Mau kemana anak kita dibawa? Isu apa yang harus kita kembangkan? Ya. Jadi harus ada direction kita itu. Mau kemana tuh kurikulum ini? Kita bisa mengorder orang melalui kurikulum. Apakah kita akan mencetak manusia liberal? Bisa dicetak melalui kurikulum. Apakah manusia radikal kita akan cetak? Bisa diorder melalui kurikulum. Nah, kurikulum kita itu mengorder apa? Apa yang akan dituju kurikulum kita? Kan kurikulum itu kan ada strukturnya kan? Ada visinya, ada misinya. Visi kurikulum kita itu mau apa? Nah, saya minta 3 isu ini yang menjadi isu internasional, yaitu masalah lingkungan, masalah toleransi, dan juga masalah nasionalisme. Nasionalisme ini penting nih yang ketiga ini. Indonesia yang berada di posisi silang seperti ini, orang barat mau ke timur pasti lewat Indonesia. Demikian pula sebaliknya. Orang selatan mau ke utara pasti lewat Indonesia. Karena kalau enggak, terlalu mahal Australia harus bayar bensinnya, afturnya, kalau harus melewati di luar Indonesia. Maka itu pesawat Australia mau ke Singapura, dia harus bayar, saya baru tahu itu. Pajak melewati udara kita itu sekian banyak. Nah, jadi kita berada di posisi silang dengan tentu segala macam risikonya. Kalau enggak ada penanaman rasa nasionalisme buat anak-anak kita nanti akan datang, Indonesia ini akan lenyap di muka bumi ini. Hanya wajahnya Indonesia tetapi isi kepalanya, coba kita lihat. Ya. Anak-anak kita itu lebih barat daripada orang barat itu sendiri. Ya. Di TV-TV itu kan, apa namanya itu lagu-lagu, channel-channel itu. Wah, baru tampil ya, the top 10 itu, bajunya sudah dipasarkan di Pondok Indah Mall, di Ratu Plaza dan seterusnya. Jadi kita ditentukan budayanya oleh Amerika. Ya. TV-TV Amerika itu apa yang dilihat oleh produser pakaian di situ, itu jadi model dan dipakai oleh artis kita kan. Artis kita itu kan mempengaruhi seluruh masyarakat pedesaan kita kan. Kenapa kita harus didikte oleh orang luar? Nah ini karena kita nggak punya penanaman bibit kebudayaan Indonesia atau nasionalisme ini. Saya mohon bagaimana nasionalisme ini diciptakan sedemikian rupa supaya kita bisa mencintai adat istiadat budaya kita. Kalau nasionalisme kita nggak ada, gampang dipecah-pecah bangsa ini. Kalau tidak ada toleransi, moderasi beragama, gampang diadu domba bangsa ini. Dan kalau tidak ada teologi, ekoteologi tadi, gampang kita merusak alam ini. Jadi kita akan jadi manusia iblis nantinya. Mohon maaf Pak Ginanjar, Pak Ari Ginanjar ya. Saya berbicara seperti ini untuk memberikan visi raker ini ke depan. Ada artinya kita melakukan raker kalau kita didirect oleh suatu ideologi yang sangat penting. Nah, bagaimana implementasinya? Saya serahkan kepada Pak Dirjen, tapi saya mohon betul, kalau ini kita bisa memulai, maka kita yang pertama melakukannya. Belum tentu Diknas melakukan. Nanti penjelasan selanjutnya oleh Pak Ari lah. Pak Ari dengan saya itu bima'na wahid, itu banyak persamaannya. Dan rekan-rekan sekalian, kita harus berani berpikir lain. Ini sering saya sampaikan ya. Kalau kita tidak berani berpikir lain, kita akan statis, kita akan tetap di tempat, kita akan ketinggalan kereta. Ya. Wartawan juga nanya saya, kok kenapa Kementerian Agama dinilai oleh, kan survei kemarin kedua, urutan tertinggi itu adalah Kementerian Agama. Tapi ini lembaga lebih profesional, malah kita dinilai sebagai urutan pertama. Apa resepnya saya nggak tahu. Yang penting kita bekerja ikhlas, punya visi mau kemana, ya. Dan kalau kita punya visi yang jelas, teman-teman, godaan untuk korupsi itu kecil. Orang yang korupsi itu nggak punya visi ke depan. Ya, dia lupa kalau dia akan mati. Yang kita bawa mati itu kan selembar kain kafan. Mau ngapain tuh 7 turunan tuh nggak pernah habis-habis itu. Maka itu saya nasihatkan kepada teman-teman semua. Ya. Bukan kita mencari yang tinggi, yang besar, yang banyak. Apa artinya itu kalau nggak berkah?
Ya. Hidup ini kita mencari berkah, bukan mencari yang banyak. Anak kita juga nanti itu akan jadi malapetaka. Ya. Al-auladu fitnatun. Anak-anak itu bisa jadi fitnah. Anak pertamanya autis. Anak keduanya narkoba. Anak ketiganya kriminal. Istrinya selingkuh. Dianya duduk di atas kursi roda. Kenapa? Stroke. Dikejar-kejar oleh polisi. Ada enggak ketenangan? Enggak ada. Apa artinya deposito begitu banyak? Tapi kita dikejar-kejar. Begitu lihat polisi, langsung keringat dingin. Begitu lihat ada KPK, langsung keringat dingin. Nah, tapi juga saya mohon pada teman-teman, kalau kita bekerja luhur dan idealis, jangan takut apapun. Termasuk jangan takut difitnah. Kalau kita kena fitnah pada kita tidak melakukan, masuk penjara, nikmati penjara. Penjara akan terasa surga buat kita. Ada ayatnya kan? Nabi Yusuf ketika di penjara, Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, aku lebih memilih hidup di penjara daripada hidup di gemerlapannya istana. Hidup gemerlapan di istana enggak berkah, dosa maksiat di situ. Tapi di penjara lebih banyak air mata taubat tumpah di penjara daripada di masjid. Jam 2 malam, satu orang salat tahajud nangis, Allahu Akbar. Bilik lain juga nangis. Jadi menangis berjamaah isi penjara itu. Jadi air mata taubat itu lebih banyak mengalir di dalam penjara daripada di masjid. Cuma kita nggak pernah, saya keluar masuk di penjara, ceramah dan sebagainya. Jadi mengajak mereka iktikaf, nangis. Jangan-jangan kita ini hanya karena kita pintar bermain aja, kita nggak ditangkap. Jujur kalau kita mengintrospeksi diri kita, apakah kita tidak pernah makan uang haram? Mohon maaf, kita semua di sini pernah memasukkan barang haram di sini. Kalau kita mau jujur loh, paling tidak kita pakai bank non syariah itu pasti. Padahal ada ayat, ada surahnya, ada hadisnya kan, kullu lahmin nabata min haramin fa naru alabi. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Mustahil surga menerima orang yang setetes dagingnya dari yang haram. Dan inilah teman-teman, mari kita sadar bahwa kita cuma hidup satu kali loh. Dan kita cuma satu kali juga menjabat. Kapan kalau bukan sekarang, dan siapa kalau bukan diri kita sendiri. Mari teman-teman, kita hijrah dari sebuah kebiasaan buruk. Mari hijrah kepada sebuah dunia yang sangat lain. Mari kita mulai pada diri kita sendiri. Karyawan, staf kita nanti kita lakukan pembaruan di Kementerian Agama. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf ya, mungkin agak sedikit serius ya. Tapi ya itulah saya. Dan ini keluar dari lubuk hati saya yang sangat dalam. Saya menganggap teman-teman bukan orang lain. Ya. Saya tidak peduli apa yang menghina hati saya, apa yang munafik terhadap saya, I don't care. Yang penting saya melakukan di atas rel saya sendiri. Saya yakin itu benar. Ya. Kalau ada macam-macam, Tuhan nanti akan melihat. Ya. Tuhan tidak pernah tidur. Tidak gampang bicara seperti ini. Tetapi saya tidak takut sedikit pun. Karena siapa yang mempertahankan kebenaran, ya, itu pasti dekat dengan Tuhan. Siapa yang dekat dengan Tuhan, jangan melawan, percuma. Ya, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita merenungkan. Mudah-mudahan raker ini akan melahirkan sesuatu yang sangat lain, sangat baru, dan sangat obsesif, dan sangat produktif. Sangat idealis untuk menghijrahkan, mentransformasikan anak didik kita, masyarakat kita ke dalam sebuah situasi yang lebih baik. Ya. Dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka raker ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.